Apalah arti hidup kami Tuhan tanpa kematian-Mu ya Bapa. Dan apalah yang kami harapkan dalam hidup ini kalau Engkau tidak bangkit dan tidak naik ke surga menyediakan tempat bagi kami. Semua pengharapan dalam hidup kami akan sia-sia tanpa kematian-Mu dan tanpa kebangkitan-Mu Tuhan. Oleh karena kebangkitan-Mu, hidup kami jadi penuh pengharapan. Bahwa kami percaya Engkau adalah juru selamat kami yang hidup. Engkau yang menyediakan tempat bagi kami suatu hari kelak. Engkau yang memelihara hidup kami ya Bapa. Anak-anak kami, keluarga kami ada di dalam jaminan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Biar hati kami terus mengucap syukur pada Tuhan. Karena kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa. Mari semua yang percaya dan mengucap syukur pada malam hari ini sama-sama dengan saya katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Siapa yang diberkati malam hari ini? Siapa yang diberkati? Siapa yang lapar? Sudah lapar katakan? Haleluya. Saya lihat kesaksian yang luar biasa Bapak Ibu semua. Sungguh saya pun diberkati. Terima kasih Pak Birawa dan Ibu yang sudah memberikan kesempatan bagi kami. Juga Pak Johan, Pak Joshua dan tim semua. Juga semua hamba Tuhan di tempat ini. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Sebelumnya kami akan perkenalkan, mungkin banyak yang belum tahu ini orang dari mana ya. Nama saya Petrali. Tadi Pak Joshua juga katakan Bapak Gembala ya. Oh bukan. Oh Pak Johan ya, maaf. Pak Johan, Bapak Gembala ya. Oh bukan. Bapak Pendeta juga bukan. Terus Bapak penginjil. Boleh dikata ya, boleh dikata juga bukan. Tapi nggak apa-apa, ini ditaruh nama PDT ya Mas. Terima kasih. Buat saya PDT itu pengusaha di dalam Tuhan. Amin. Amin. Pengusaha di dalam Tuhan. Kita semua adalah pengusaha di dalam Tuhan. Amin. Banyak juga yang panggil saya pastor dengan nama PS ya. Gak apa-apa, saya gak keberatan. Saya iman itu adalah pengusaha surga. Haleluya. Puji Tuhan, hari-hari ini banyak orang-orang dipakai Tuhan Bapak Ibu. Bahkan dari kalangan pengusaha ya, banyak dipakai Tuhan ya, pengusaha rasa pendeta ya. Yang penting jangan pendeta rasa. Nah itu saudara yang ngomong ya. Gak apa-apa, pengusaha rasa pendeta Bapak Ibu semua kita, karena amanat agung Tuhan kita bahwa perintah Tuhan sebelum naik ke surga adalah pergi jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Nama saya adalah Petraliu. Ini adalah foto keluarga saya Bapak Ibu. Saya perkenalkan sekilas. Ya, ini ketiga anak kami. Saya sudah punya cucu. Yang paling kanan itu adalah paling kiri adalah menantu saya. Anak saya yang pertama yang pakai baju pink, Brenda, dia adalah seorang guru. Dia guru bahasa Mandarin di sebuah sekolah terkenal di Semarang. Kemudian anak saya yang kedua yang pakai baju hijau, dia adalah Regina Christy. Dia adalah seorang guru. Dia seorang guru di sebuah sekolah di Denver, Colorado. Dan anak yang ketiga Samuel, masih kecil, umur 17 tahun. Dia juga seorang guru Bapak Ibu. Dia adalah guru sekolah minggu. Dia sejak umur 12 tahun, sejak 5 tahun lalu, suatu hari ketika kami berangkat ke gereja di Amerika, dia bangun pagi, biasanya kami ke gereja jam 10, hari itu di hari Minggu dia bangun jam 7. Papa, aku hari ini mau berangkat lebih awal. Oh, kenapa Sam? Hari ini aku mau menjadi guru sekolah minggu. Dan dia lakukan sampai hari ini, 5 tahun berarti. Semua kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau Bapak Ibu boleh melihat ini, Anda akan berkata, mungkin wah kamu keluarga yang bahagia, anak-anakmu cinta Tuhan, anak-anakmu diberkati. Saya tinggal di Amerika Bapak Ibu sudah 20 tahun dan saya pengusaha di sana. Saya punya beberapa usaha di Amerika dan saya mempekerjakan ribuan orang di Amerika. Kalau Bapak melihat mungkin wah kamu enak ya, kamu diberkati Tuhan. Tetapi saya hari ini mau katakan bahwa saya berangkat dari keluarga yang hancur. Saya ini orang brengsek Bapak.
orang bejat, orang brengsek, bejat, murtad, nggak karu-karuan. 2003-2004 singkat cerita, saya pengusaha, saya jatuh di dalam dosa. Saya pengusaha Kristen, anak Tuhan, pengurus gereja. Tapi hidup saya nggak karuan. Kalau minggu ke gereja, kalau Senin ke stadium. Tahu stadium? Iya. Ya. Benar ini. Kalau hari Selasa saya nggak tahu kemana, ya dugem, nggak ada karu-karuan ya. Dan saya juga pengusaha yang dengan cara-cara kotor, premanisme, dengan cara-cara nggak karu-karuan. Hidup saya keras dengan istri nggak karu-karuan, dah pokoknya bejat. Tukang selingkuh, tukang marah, tukang judi, dan komplit pokoknya Bapak Ibu. Saya borong semua. Saya borong semua. Dan akhirnya Tuhan marah, Tuhan jatuhkan hidup saya. Saya dari miskin dibuat hancur. Semua aset saya tahun itu disita oleh Balai Harta Peninggalan sekitar 500 miliar. Tahun itu besar, saudara-saudara. Tahun itu besar. Kalau sekarang 500 miliar kecil Pak ya. Koruptor aja banyak ya, 500 miliar itu kan kecil ya. Kalau sekarang kecil. Kalau dulu 25 tahun yang lalu 500 miliar besar. Dan kami benar-benar hancur. Saya nggak punya apa-apa. Tinggal baju yang melekat di tubuh kami semua. Saya diusir dari rumah, bayarkan, nggak punya apa-apa. Kere. Tahu kere bahasa Jermannya? Miskin. Melarat, Bapak Ibu. Benar-benar nggak punya apa-apa. Ketika kami jatuh miskin, siapa yang dicari? Yesus. Belum tentu. Orang sudah jatuh miskin, salah. Kadang ada yang dicari belum tentu Tuhan. Masih cari yang lain. Cari dukun, cari pesugihan, cari nomor, dan lain sebagainya. Bahkan masih belum bertobat menyalahkan. Wah, ini gara-gara musuhku. Wah, ini gara-gara saingan bisnisku. Oh, ini gara-gara saudaraku yang nggak nolong saya. Oh, ini gara-gara si A, gara-gara dan gara-gara. Bapak Ibu, kalau kita sudah dipojokkan, kita cari Tuhan, amin. Gak ada jalan lain. Waktu itu saya datangin istri saya bertobat, minta ampun. Kami mau hidup baru, dan kami sejak hari itu hidup di dalam sebuah namanya proses Tuhan. Enak nggak? Nggak enak. Apa terus Anda bertobat, besok langsung simsalabim jadi kaya lagi? Enggak. Apakah engkau ketika engkau bertobat terus besoknya langsung semuanya oke? Enggak, saudara-saudara. Bahkan kita katakan proses Tuhan itu lebih sakit. Amin. Lebih sakit proses Tuhan itu ketika kita masuk dalam proses. Tuhan itu uji kita. Singkat cerita, saya dan istri sepakat kita berangkat ke Amerika 20 tahun yang lalu lebih. Dan kita bayangkan waktu itu Amerika adalah negeri yang penuh dengan dolar, ya, dolar Amerika. Kita berangkat ke Amerika sekeluarga. Dan waktu itu kami masuk ke Amerika, saya pikir ya enak, senang, wah habis ini dolar ya. Gak taunya nangis, kerja dari nol, dari jadi tukang sampah di restoran, tukang pel restoran, saudara. Kami jalan nih, seumur hidup saya nggak pernah namanya pegang sapu sama pel. Hari itu saya pel sapu, tukang tempat sampah itu jadi kehidupan saya sehari-hari. Tiap hari pegang sapu, pel, sampah, sapu, pel, sampah. Itu lihat kotoran udah setiap hari udah. Tak apa-apa, saya ikuti proses Tuhan. Saya nggak pernah nangis. Istri saya selalu kuatkan, berikan kekuatan dalam hidup saya. Anak-anak nggak pernah malu. Punya bapak bekas bos jadi tukang pel, ya sudah, nggak apa-apa. Puji Tuhan, keluarga mendukung. Makanya Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, halo ibu-ibu, ketika suamimu ini dalam lembah yang kelam, dukung, support, beri kekuatan. Anak kita jatuh ya, jangan terus kita tuh kata-katakan yang perkataan yang justru jatuhkan. Nggak ada gunanya, malah tambah jatuh, malah tambah terperosok. Beri dia kekuatan, siapapun itu. Kita tuh kuas, lidah kita tuh punya kuasa. Bapak Ibu, itu kita dikuasai oleh
lidah, ya. Jadi berikan kata-kata yang baik. Suami yang sedang bermasalah jangan dihakimi, berikan doa. Kalau nggak bisa ngomong, doakan saja, ya, cukup. Singkat cerita, tahun-tahun berikutnya saya menjadi supir taksi di kota New York, Bapak. Taksinya sebelumnya, nah di New York NYC Cab, ya, saya bilang Yellow Cab, terkenal di Amerika, ya. Saya drive taksi kurang lebih sekitar hampir 8 tahun, hampir 10 tahun, ya. Enak nggak? Gak enak, Bapak Ibu. Tetap kere, tetap miskin. Jangan Bapak Ibu kira, wah supir taksi di kota New York bayarannya gede. Iya, bayarannya besar, tetapi pengeluarannya juga besar. Sama supir taksi di Bluebird di sini, di Amerika, di Indonesia sama. Supir taksi ya supir taksi, nggak ada namanya supir taksi itu kaya, nggak ada. Meskipun di New York City pemasukan besar, yes, tapi pengeluaran juga besar. Biaya sewa besar, makan besar, biaya listrik besar. Saya itu kalau di rumah waktu saya jadi supir taksi, istri saya, listrik itu biar saudara. Bukan salah PLN, kalau di sini PLN-nya yang salah. Di sana enggak, karena kita nggak punya duit. Bayar listrik kadang-kadang bisa bayar, kadang-kadang nggak bisa bayar. Wifi itu kadang mati, hidup, ya karena kita nggak punya duit. Di Amerika simple, you have no money, you have no life. It's simple. Itu aja di Amerika. Jadi kehidupan kami benar-benar bertahun-tahun itu miskin. Tetapi satu hal yang menguatkan dalam hidup saya bahwa janji Tuhan itu setia dan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemudian tidak lama pekerjaan saya terakhir sebelum saya jadi pengusaha di angkat Tuhan adalah tukang janitor. Tahu janitor? Oh, sampah. Nah, tukang toilet, pembersih toilet. Siapa yang di sini ada yang jadi pembersih toilet? Angkat-angkat. Di rumah saya. Yang pernah jadi pembersih toilet, angkat-angkat. Saya mau kasih hadiah. Di rumah. Enggak ada ya? Oh ya udah, oke. Hadiahnya nanti untuk orang lain. Setiap hari kerja saya itu membersihkan toilet. Dan lagi-lagi istri saya mendukung, anak-anak mendukung. Dia nggak pernah malu punya bapak tukang toilet, punya ayah toilet. Kayak saya dipanggil itu di pabrik, itu bukan toilet rumah tangga ini Bapak Ibu, toilet pabrik. Dan saya diangkat jadi pembersih toilet karena nggak ada yang mau. Karena itu tiap hari membersihkan kotoran, mohon maaf. Dan percaya saudara-saudara, kotorannya orang-orang bule gede-gede Bapak. Percaya, ajaib luar biasa. Orangnya gede, pasti kotorannya gede. Dan itu menjadi pemandangan saya setiap hari. Setiap hari. Kalau hari ini Tuhan berkati kami punya banyak perusahaan di Amerika. Saya juga rekanan dari Mabes Polri, dari barang-barang di Amerika. Bapak Ibu, bukan karena kami ini pintar, bukan karena kami ini kuat. Next foto Pak, izin. Kami juga saat ini mengandalkan Yayasan Foundation di Indonesia. Kami mengadopsi belasan panti asuhan di sini. Dan kami juga punya beberapa building property untuk apartemen, juga banyak beberapa perusahaan restoran dan lain sebagainya. Sekali lagi itu bukan karena kuat gagah kami. Saya bukan orang yang pandai bahasa Inggris, kuplot, lulusan Harvard, Pak, MIT, bukan. Saya hanya seorang anak Tuhan yang ditolong Tuhan. Kalau keadaan harimu hari ini, percayalah bahwa Tuhan itu sanggup mengubahkan. Ketika Tuhan uji hidup kita, masuk dalam proses Tuhan, tetaplah setia. Ya, tetaplah setia. Saya orang minoritas di negeri Amerika sampai hari ini. Saya pernah berkunjung ke kantor Pak Birawa di Polda Metro Jaya. Dan saya setiap tahun pulang pergi Amerika, dalam setiap tahun hampir 4-5 kali setiap tahun untuk urusan bisnis, pelayanan dan lain sebagainya. Kalau saya melihat siapa sih hidup saya ini? Tetapi Tuhan mau pakai. Terus saya minta dalam hidup saya ini, Tuhan
mohon tolong jangan membuat hidup kami ini jadi sombong. Karena kesombongan itu yang sangat dibenci Tuhan. Amin. Ya, kalau engkau diberkati hari ini, ingat jangan pernah sombong. Karena kesombongan itu dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan. Ketika engkau mulai sombong, bersiaplah, sebentar lagi engkau akan jatuh. Bersiaplah. Makanya bawa terus hidup kita dalam kerendahan hati, cinta Tuhan, mengasihi sesama. Hidup kita ini diampuni untuk mengampuni. Amin. Hidup kita ini diberkati untuk memberkati. Hidup kita dipulihkan untuk memulihkan. Amin. Di nama Tuhan, ini saya belum khotbah Bapak Ibu. Mohon maaf, saya nggak akan lama. Mari saya undang Bapak Ibu untuk membaca di dalam Yohanes 20. Hari-hari ini 20, Yohanes 20 ayat yang ke-19. Karena hari ini berkaitan dengan Minggu Paskah Bapak Ibu, maka saya ambil tema dalam Alkitab di Yohanes 20 ayat 19. Mari kita baca mulai ayat 19, saya bacakan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Next. Judul berikutnya, Yesus menamakan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata pada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama mereka. Sementara sekali lagi pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Katakan berasa sebelah kanan kirimu, berbahagialah yang tidak melihat, tetapi percaya. Bapak Ibu, kalau kita melihat singkat dari perikop ini, kita mau simpulkan apa Bapak Ibu? Ketakutan, kekhawatiran, dan ketidakpercayaan. Benar? Ya. Justru murid-murid Yesus, orang-orang yang selama ini mengikut Yesus, dia melihat bagaimana orang buta dijelikan, orang lumpuh berjalan. Dia melihat bahkan Lazarus yang mati dibangkitkan. Tetapi hari ini, malam ini Sabtu kan ya, besok menurut tanggal Yahudi besok Sabat. Jadi Yesus kemarin disalibkan, ini masa tenang, dan besok pagi Sabat Yesus bangkit. Dipenuhi dengan ketakutan. Justru orang-orang yang melihat langsung bagaimana Tuhan, mereka ajaib, Tuhan kita ajaib, tetapi justru mereka orang-orang yang mengalami ketakutan dan kekhawatiran Bapak Ibu, dan ketidakpercayaan. Sungguh ironis sekali. Demikian juga hidup kita Bapak Ibu. Kita tahu bahwa Tuhan itu, oh ya Tuhan, juru selamat kita.
Dia yang menolong kita. Kita bahkan sudah banyak menerima mujizat. Tapi seringkali jujur, siapa yang nggak pernah takut? Hari ini siapa yang nggak pernah takut? Tolong angkat tangan. Yang nggak pernah khawatir, tolong angkat tangan. Kita sudah melihat anak-anak kita dipelihara. Tuhan sudah menyatakan mujizatnya berkali-kali dalam hidup kita. Tetapi seringkali kita ini masih khawatir, sering takut. Bahkan dikatakan Tuhan Yesus itu kepada murid-muridnya ya, dia sudah mengingatkan bahwa dia itu akan mati, dia akan diserahkan, dia akan disiksa, dia akan disalibkan, tetapi dia akan bangkit pada hari ketiga. Dia pernah menyatakan di dalam Markus 8, kita buka Markus 8 ayat 31. Izin Pak. Markus 8, 31 sampai 33. Kemudian mulai Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Lanjut, 32. Hal itu dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Gak lama kemudian di Markus 9, satu ayat lagi, cuman satu nats, Markus 9 ayat 30. Ya, Markus 9 ayat 30. Gak jauh-jauh Bapak Ibu. Dia katakan lagi, Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Next. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya dan ia berkata benar, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dalam 3 hari. Sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Yang kedua Bapak Ibu, gak jauh-jauh, satu ayat lagi, Markus 10. Next berikutnya, di Markus 9, Markus yang 10, Tuhan ngomong lagi. Markus 10 ayat 32. Yesus dan muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya, dan ia memulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Next. Ya, katanya sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan pada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. 3 kali Bapak Ibu di dalam ayat yang berturut-turut, bagaimana murid-murid Yesus, rasul-rasul yang melihat tetapi tetap diliputi rasa ketakutan. Dan itu wajar Bapak Ibu. Kita pun juga hari ini hidup penuh tidak kepastian ya. Saya melihat akhir-akhir ini keadaan yang tidak menentu di Amerika Bapak Ibu. Hari ini pegawai negeri, federal officer, ada 180.000 orang dipecat. Amazon memecat 30.000 orang hari ini. Perusahaan toko Messi, apa semua JCP ini tutup semua, dan puluhan ribu orang kehilangan pekerjaan. Gak cuma di Indonesia, di Amerika sama, gak ada tempat yang aman. Tapi percayalah bahwa kita berbeda. Amin. Kita dibedakan karena Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati, bangkit bagi kita, dan memberikan jaminan dalam hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Dampak ketakutan dan kekhawatiran secara rohani, hati-hati Bapak Ibu. Kekhawatiran dan ketakutan ini sangat berbahaya bagi kita semua. Yang pertama, dampak ketakutan itu adalah kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Katakan kanan kiri tetap damai sejahtera dan sukacita. Ya. Jangan pernah takut, karena ketakutan ini membuat dampak kita tuh kehilangan damai sejahtera, sukacita. Ya. Papa saya, orang tua saya, papa mama saya sekarang berusia 87 tahun. Hari ini ada yang 85, 80. Papa saya 87, mama saya 84 tahun, dan hari ini setiap hari masih ke kantor Bapak Ibu. Setiap hari.
masih ke kantor bersama-sama. Dia melayani di sebuah gereja bahasa Mandarin di Semarang, dan dia melayani di gereja itu sejak tahun 1956 sampai hari ini. Itu berapa tahun? Dikaliin aja. Saya pernah itu 68 tahun melayani di sebuah gereja dan gereja yang sama. Bahkan ketika dia melayani itu gembalanya sudah ganti 4 kali. Ini yang kelima. Kalau kita biasa satu gembala jemaat ganti 5 kali Pak ya. Keluar masuk. Benar ya Pak? Ini enggak Bapak Ibu. Gembalanya udah ganti yang kelima, Papa saya masih di situ. Tetapi saya melihat suatu hal yang luar biasa dengan hidup Papa saya. Damai sejahtera dan sukacita. Setiap tahun, setiap bulan dia dengarnya apa? Temanku mati. Loh iya, 87 Pak. Besoknya, aduh temanku mati lagi. Kapan giliranku? Lu bener Bapak Ibu? Takut Bapak Ibu, jujur. Tapi saya melihat sebuah pribadi yang luar biasa dari orang tua saya. Dia punya teman seperkumpulan permainan gitu ya. Olahraga jalan pagi. Itu satu persatu setiap bulan mati Bapak Ibu. Dari 200 orang, sekarang paling tinggal 2 atau 3 orang. Serius, khawatir. Jujur seorang manusia takut. Tetapi saya melihat luar biasa bahwa dia bisa mengalahkan ketakutan dan kekhawatiran. Makanya hidupnya penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Amin. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua, ketakutan itu melemahkan iman kita pada Tuhan. Ya, ketakutan, kekhawatiran itu melemahkan iman kita. Kita akan berkata, benar gak Tuhan? Opo iya Tuhan? Bahkan kadang-kadang kita ini jadi sok seperti Tuhan. Ya, hari-hari ini banyak orang itu pengen jadi Tuhan. Ya. Pengen jadi Tuhan, ngatur Tuhan. Tapi hari-hari ini juga banyak hujatan-hujatan di media sosial. Apakah benar Tuhan itu ada? Bahkan saya lihat di beberapa podcast yang terakhir, masa Tuhan itu jadi manusia? Ya kan? Ya saya katakan kamu tuh goblok. Ya. Tuhan mau jadi apapun tuh bisa. Amin. Namanya Tuhan, dia mau jadi apapun bisa. Dia mau jadi malaikat, apalagi cuma manusia. Ya kan? Yang ngomong itu loh kadang-kadang nggak masuk akal loh. Tuhan jadi manusia. Bukti yang saya katakan adalah bahwa Yesus adalah Tuhan. Ada nggak manusia di bumi ini yang mengaku dirinya Tuhan? Ada nggak? Ada nggak nabi-nabi agama lain, nabi-nabi yang lain yang mengaku dia itu Tuhan? Ada nggak? Nggak ada. Cuman Yesus yang mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Amin. Dia adalah Tuhan yang itu, Bapak Ibu. Makanya kita jangan takut, jangan khawatir. Karena ketakutan itu melemahkan iman kita. Amin. Yang ketiga, ketakutan itu menjauhkan kita dari kasih Tuhan dan merusak hubungan kita dengan Tuhan dan manusia. Ketakutan menjauhkan kita dari kasih Tuhan, bahkan merusak hubungan kita dengan Tuhan dan manusia. Kita nggak lagi mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita cari kekuatan kita, cari bantuan teman dan lain sebagainya. Dan yang keempat, mengabaikan perintah Tuhan. Kita menjadi tidak taat karena kekhawatiran kita, ketakutan kita. Kita jadi seenak kita, ya. Ketakutan menyebabkan potensi kecemasan, stres, dan depresi, Bapak Ibu. Saya punya sebuah kesaksian. Anak saya bernama Regina Christy. Tolong fotonya jangan ditayangkan dulu. Anak saya nomor 2. Ketika umur 4 tahun, dia dan mamahnya ini naik sepeda motor, Bapak Ibu, bersama dengan kakaknya yang pertama. Dan tiba-tiba dari arah belakang dia dihajar oleh tronton begitu. Dan kedua anak kami dan istri kami terpental jauh, sekitar 10-20 meter. Dan istri saya bisa bangun kembali mencari kedua anak kami. Anak kami yang pertama ditemukan, anak yang kedua agak jauh dan tidak sadarkan diri. Dan ketika singkat cerita kami bawa ke rumah sakit, anak kami nggak bangun, Bapak Ibu, nggak bangun, koma. Dokter berkata
mustahil diselamatkan karena ini sudah kena otak, pendarahan otak, dan benar-benar anak ini tidak bangun. Kami terus berharap, berdoa, serahkan pada Tuhan. Kami juga khawatir, kami juga takut, cemas, dan jujur aja, apa iya Tuhan? 1 minggu kami tunggu, nggak ada perubahan. 2 minggu nggak bangun, 3 minggu nggak bangun. Dan puji Tuhan di minggu keempat 1 bulan anak ini bangun. Umur 4 tahun waktu itu, Regina umur 4 tahun. Dan ketika anak ini bangun, anak ini nggak bisa apa-apa, cuma dia buka mata, dia cuma ayo, ayo, artinya dia katakan haleluya. Dia umur 4 tahun ketika bangun nggak bisa apa-apa, jalan nggak bisa, ngomong nggak bisa, semuanya nggak bisa. Jadi kembali seperti bayi lagi. Kami sedih, dan dokter katakan kalau anak ini masih bisa selamat itu semua kasih karunia Tuhan, karena anak ini mengalami cedera otak. Bapak Ibu, kami sedih, kami jujur tidak kuat menghadapi ini. Singkat cerita, kami bawa ke Amerika. Lalu dia jalan beberapa meter itu jatuh. Umur 6 tahun, jalan 1 meter 2 meter jatuh. Dia nggak bisa nulis. Nulis itu huruf A besar itu kayak ukir-ukiran radar. Dia kalau pegang tangan gini, ya shaking. Ngomong nggak bisa, terbata-bata. Pak, aku mau makanan. Seperti itu. Siapa yang hati orang tua nggak nangis? Bapak Ibu. Dia dilahirkan normal, tetapi ketika dia besar, perempuan, dia menjadi anak-anak cacat. Kami sekolahkan di Amerika waktu itu, kelas 2, kelas 3, dan masuk di dalam sekolah khusus anak-anak cacat. Yang tadinya normal, sekarang jadi cacat. Kalau kami dipanggil, ya anakmu ini kelas 6, tetapi memang dia kelas 6. Di Amerika nggak ada istilah mogok, Bapak Ibu. Nggak ada tertunda, nggak ada. Dia tetap naik, tapi nanti pada at the end di high school diploma dia tidak akan mendapatkan sertifikat diploma untuk melanjutkan ke college ataupun university. Dia diluluskan tapi nggak dapat surat diploma. Jika cerita kalau kami dipanggil, ya anakmu ini kelas 6 tetapi kemampuannya hanya kelas 1. Paling bagus matematikanya anakmu kelas 2. Yang lainnya turun drop 5 tingkat di bawahnya. Kalau anakmu sekarang kelas SMA 1, kemampuannya cuma kelas 5 SD. Seperti itu kira-kira. Karena anak ini pahit, Bapak Ibu. Dalam hidupnya dia sering menyalahkan mamanya, kami. Kenapa hari itu aku kamu bawa pergi? Hari ini aku nggak punya teman, teman-temanku semua orang cacat, orang yang ngiler-ngiler, orang yang semua yang seperti itu. Dan dia menyesal, dia hidup dalam kepahitan. Kami pun sedih. Tetapi yang kami bawa doa hanya kepada Tuhan, Bapak Ibu ya. Kalau kita berserah, kita hanya percaya Tuhan, kita berikan hal yang baik, taburan yang baik, semuanya itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Hari ini Regina menjadi seorang guru. Ini guru beneran, Bapak Ibu. Guru di state Colorado, dan guru yang di-hire pemerintah. Dia berjuang dengan segala upaya kemampuannya, dan dia dipulihkan di umur sekitar 22 tahun. Sekarang Regina berumur 29 tahun. Dia dipulihkan, dia bertemu dengan Tuhan umur 22, dan kehidupannya dirubahkan. Hari ini dia menjadi guru di sebuah sekolah di Colorado, dan guru-guru untuk anak-anak cacat. Dari seorang anak cacat menjadi seorang guru anak cacat. Dan hari ini, tahun lalu dia berhasil membeli rumah seliti di Colorado. Bukan kekuatan dia, saudara. Dia nggak pintar, dia anak cacat. Tapi kita serahkan hidup kita, masuk proses Tuhan. Jangan pernah kamu menolak proses Tuhan. Apa yang kita hadapi dalam hidup ini hari-hari, Bapak, percayalah bahwa Tuhan itu melakukan bagian yang terbaik. Amin. Saya nggak tahan lama-lama.
Saya akan angkat sebuah kesaksian terakhir dalam hidup kami. Izin Pak, saya kirim foto tapi jangan ditanyakan dulu ya. Ini sebenarnya di luar dari konteks kami, tapi saya tergerak untuk membagikan kepada Bapak Ibu. Ada sebuah keluarga kecil dengan papa mama dan seorang anak perempuan berusia 2 tahun, masih kecil, ya. Dan mamanya sedang mengandung, Bapak Ibu. Saya minta Pak kunci Pak. Sang ibu sedang mengandung adiknya, anak kecil perempuan. Gak lama kemudian sang papa ini pergi dengan perempuan lain, selingkuh, meninggalkan keluarga ini, istrinya yang sedang mengandung dan anak perempuan kecil yang berumur 2 tahun. Dan papa ini pergi meninggalkan keluarga ini dengan testing. Ini tandanya sudah mau selesai Bapak Ibu. Mic-nya baterainya habis, nggak kuat. Tadi sampai mana ya? Bapaknya pergi dengan selingkuh dengan orang lain. Dan karena beban hidup yang sangat berat, sang mama pun dengan bersusah supaya melahirkan anak dalam kandungannya. Ketika anak ini lahir, bayi ini lahir, sang mama ini membawa bayinya. Dan anak perempuan kakaknya yang berusia 3 tahun itu ditinggalkan begitu saja di pinggir sebuah sungai. Ditinggalkan, anak kecil dengan bayi ditinggalkan di pinggir kali. Dia pergi dan mamanya ini pergi dengan laki-laki lain. Laki-laki lain, dan laki-laki lain. Kalau Bapak Ibu melihat nasib kedua anak ini kira-kira apa? Dijual jadi pengemis karena dua-duanya perempuan jadi pelacur, atau dijual organ tubuhnya mungkin kalau zaman sekarang ya. Kalau kita secara manusia nggak ada harapan Bang. Logika kita mainnya di mana? Dan mama nggak pernah kembali loh, nggak pernah kembali. Tetap dengan perempuan lain, sang ibu dengan laki-laki lain. Itu secara manusia nggak mungkin Bapak Ibu. Tetapi hari ini sang kakak perempuan itu diberkati Tuhan dan jadi berkat di mana-mana. Dia adalah, bisa tolong Pak, istri saya, sang kakak perempuan. Dan ini adalah adiknya, memang tinggi adiknya Bapak Ibu. Dan dia berfoto di depan rumah yang merawat mereka. Itu gang kampung kecil, jelek. Dulu rumahnya lebih jelek. Ini kita foto nostalgia di tempat di mana mereka dirawat dan dibesarkan. Bukan oleh kedua orang tua mereka, bukan. Tetapi mereka dipelihara oleh Tuhan. Amin. Dan hidup mereka mengalami proses demi proses. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan kita ajaib. Apapun kayaknya secara manusia tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan itu ada yang tidak mungkin. Amin. Mari saya akan bagi diri sama-sama katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Yesus dalam hidup kita. Kematiannya membawa sebuah harapan baru dalam hidup kita.
kebangkitannya itu memberikan harapan yang luar biasa. Apa arti hidup kita tanpa kematian dan kebangkitan Tuhan? Mari kita orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah diselamatkan. Hanya ada satu pertanyaan ketika kita bertemu dengan Tuhan kelak. Apa yang sudah kau perbuat bagi aku? Apa yang sudah kau lakukan bagi pekerjaan? Mari kita hidup jangan penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran lagi. Karena percayalah bahwa hidup kita ini sudah dijamin oleh Tuhan. Justru kita yang memberikan kekuatan dan pengharapan pada orang lain. Karena itu adalah tugas dan bagian kita, orang-orang yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan. Mari semua yang percaya, angkat tangan kita bersama-sama, katakan segala